Faqala haqqun 'ala Allah ayyu'amminakum mimma khiftum minhu. Sudah menjadi haknya Allah, kalau kalian ibadah, Allah pasti akan menyelamatkan kalian daripada nerakanya, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Tsumma jawazahu, kemudian ditinggalkan. Kelompok tadi ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Oh, berarti kata beliau kelompok ini tidak cocok dengan aku, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa marra bi akhirin asyaddu ibadatan minhum. Kemudian lewat lagi bertemu satu kelompok yang lebih hebat lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Allah Isa, "Bi ayyi syai'in abadtumullah?" Untuk tujuan apa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu syawwaqana Allah ilal jinan wa ma 'adda fiha li awliya'i wa nahnu narjuha. Kami ini diberikan iming-iming oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Maka kami ingin tatkala kami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membalasnya dengan Allah memasukkan kami di dalam surga. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, haqqun 'ala Allah ayyutiyakum ma rajautum. Itu sudah kewajibannya Allah, sudah haknya Allah memberikan kalian surga karena kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilewat lagi oleh Nabi Isa, oh berarti tidak cocok dengan aku. Kemudian beliau bertemu lagi dengan kelompok orang yang sangat yang mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, Man antum, siapa kalian? Wa qalu, mereka mengatakan al-muhibbuna lillahi azza wa jalla lam na'buduhu khawfan min narihi walau syauqan ila jannatihi walakin hubban lahu ta'dhiman li jalalihi. Kami ini sekelompok kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata kelompok tadi, ya, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah bukan takut dari nerakanya Allah, bukan pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami ini ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala antum awliyaullah haqqan, kata Nabi Isa, ya kamu ini, kalian ini adalah memang betul wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang walinya Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin masuk surga, bukan ingin masuk neraka, dibebaskan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul ingin mendapatkan ridha-Nya Allah karena mereka ibadah kepada Allah karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya kisah yang sering saya sampaikan, Rabi'ah al-Adawiyah berdialog dengan Sufyan al-Thawri. Ya, dia katakan, wahai Sufyan, engkau beribadah kepada Allah ini karena takut neraka dan pengen masuk surga. Kalau aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau betul Adawiyah, karena cintanya aku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha kepada diriku walaupun aku ditempatkan di dalam api neraka, maka niscaya neraka tidak akan bisa membakar diriku, kata beliau. Buktinya binatang, berapa banyak binatang yang Allah perintahkan untuk hidup di nerakanya dan menyiksa hamba-hambanya yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terbakar. Ada ular, kalajengking dan lain sebagainya, lipan yang menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Mereka tidak terbakar karena Allah memerintahkan mereka. Allah ridha kepada mereka. Jadi itu jawaban Rabi'atul Adawiyah. Dikatakan juga oleh salah seorang sufi, kalau seandainya seorang itu beribadah kepada Allah karena pengen surganya Allah, atau pengen dimasukkan surganya Allah, atau pengen dibebaskan daripada nerakanya Allah, kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, apa yang mereka niatkan? Untuk apa ibadah mereka? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti percuma. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, jadi niatnya seperti apa? Jadi ya kita belajar untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan tujuan, dengan niatan di dalam hati kita
ingin mendapatkan ridhonya Allah dan kita beribadah karena rasa taat kita kepada Allah serta cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan surga, urusan yang diberikan surga dan dijauhkan daripada neraka itu sudah otomatis akan Allah berikan kepada orang tersebut. Kalau Allah ridha, Allah pasti masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Orang yang maksiat, Allah tidak ridha, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah otomatis. Dari itu ya kita belajar ya ibadah kita ini sedikit-sedikit kita ubah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk tujuan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan juga oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam maqalahnya yang lain, beliau mengatakan, mata a'taka ushhidaka birra wa mata mana'aka ushhidaha qahra fa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun bi wujudi lutfihi 'alaika. Kadang ya kita dalam kehidupan kita ini kadang kita minta kepada Allah dan permintaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita minta tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan kita. Nah, itu adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan di beberapa pertemuan kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya tidak menahan apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepada aku, berdoalah kalian kepada aku, maka aku akan ijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa tatkala kita minta kepada Allah tapi Allah belum memberikan? Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui ya kemaslahatan bagi kita. Makanya kadang Allah menahan, tidak memberikan sekarang, tapi memberikan di kehidupan yang akan datang. Kita minta kaya, tidak diberikan kaya sekarang, tapi digantikan dengan pahala di alam kubur, sehingga kita mendapatkan nikmat kubur. Atau nanti di akhirat kita akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa orang soleh itu tatkala berdoa kepada Allah, mereka tidak menginginkan dikabulkannya doa di dunia, tapi untuk simpanan mereka di akhirat agar menambah pundi-pundi daripada bekal mereka, daripada pahala-pahala yang mereka akan dapatkan di akhirat dan bisa menunjang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka harapkan. Jadi terkadang doa itu bukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik bagi kita hambanya. Makanya dikatakan oleh beliau, mata atauka ushidah kabirah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa yang kita minta, maka Allah ya menunjukkan kepada kita kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita manusia ini kalau minta dikasih, mesti ya kita bilang ya, oh baik sekali orang. Kita minta kepada Pak, ya minta kepada Pak, ada proposal apa masuk ke masjid, tahu Pak untuk ngasih dananya untuk masjid atau untuk pribadi, ya. Oh langsung dipuji, oh masya Allah Bapak itu baik sekali. Mesti kalau kita diberikan kebaikan, maka akan membekas kepada kita. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberikan kepada kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kamu kebaikannya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memberikan kepada kita apa yang kita minta, berarti Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Wa mata mana'aka ushhidaka qahra. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan, tidak memberikan apa yang kita minta, Allah menunjukkan kepada kita itulah kuasanya Allah
itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, mau ngasih mau enggak terserah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah makhluknya Allah. Ya, kalau sudah makhluknya Allah, sudah hambanya Allah, tergantung daripada yang punya. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah, mau dikasih makan mau enggak terserah. Kita punya ayam di rumah misalnya, kita pelihara ayam kita beli dengan duit kita beli masukkan kandang, kita buat kandang itu dari duit kita, terserah kita masukkan kandang ayamnya, kita kasih makan, kita enggak, ya, atau kita enggak kasih makan, terserah daripada kita, karena kita yang memiliki ayam tersebut. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menahan kamu tidak memberikan apa yang kamu minta, itu menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak memberikan, tapi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Maha kuasa. Kita hamba tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya selalu kita minta langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dengan harapan Allah memberi kita, berarti seakan-akan kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak ada seorang hamba yang bisa mengatur Tuhannya. Tidak ada seorang hamba yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tatkala orang itu tidak diberikan apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya. Wa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika, dan dalam dua hal tadi Allah menunjukkan kepada kamu tentang wa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika, dan dengan kejadian dua tadi, tatkala Allah memberikan dan Allah juga menahan apa yang diminta, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberitahu kepada kamu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muqbilun bi wujudi lutfihi 'alaika, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelembutannya kepada kita. Allah akan memberikan kita, berarti Allah Rahim, Allah sayang pada hambanya. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha kasih sayang. Allahul Latif, Allah Maha lembut kepada hambanya. Allah enggak mau semena-mena kepada kita hambanya. Ya, Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha segala-galanya bagi kita hambanya. Itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu menunjukkan kebaikan Allah kepada kita. Tatkala Allah menahan apa yang kita minta, itu menunjukkan bahwasanya Allah berkuasa atas kita, dan semuanya itu menunjukkan kepada kita tentang kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga di makalah selanjutnya, innama yu'limuka al-man'u li adami fahmika anillahi fi. Kadang seorang hamba, yang tatkala tadi saya bilang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memberi. Dan tatkala Allah tidak memberi apa yang dia minta, kadang hamba ini sakit. Kadang hamba itu kecewa di dalam hatinya. Betul kan? Kalau kita minta nggak dikasih, kira-kira kecewa nggak? Jangan sama Allah, sama makhluk saja kalau kita minta, kita butuh, nggak dikasih, kecewa. Kalau sudah kecewa, ya maka kita akan bisa menjelekan orang yang diminta tadi. Oh, jangan minta sama Bapak itu pelit. Walaupun kaya tapi pelit. Mesti begitu. Ya, karena memang rasa kecewaan yang mendalam tadi. Kita minta tidak dikasih. Begitu juga tatkala seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba, termasuk kita orang awam, tatkala minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah belum memberikan apa yang kita minta, kadang kita kecewa. Ya Allah, sudah lama doa pengen naik haji misalnya, masih belum kabul ya Allah. Ya, kadang ada pikiran begitu dalam hidup kita. Ada, ya Allah pengen punya rumah, udah lama minta sama Allah masih belum dikasih rumah.
sebelum diberi rezeki untuk bisa beli rumah. Ya Allah, kadang pengen selalu minta punya anak, tapi belum diberi dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang hamba ya tidak diberikan apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma yu'limukal man'u. Kadang hamba itu merasa kecewa. Kenapa hamba kecewa? Karena kata Imam Ibn Abdul As-Sakandari, li'adami fahmika 'anillahi fi. Karena hamba tersebut tidak tahu, tidak paham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ya urusan yang ada di dalamnya. Karena dia tidak tahu maslahatnya. Ya, karena dia tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham kepada Allah, Allah tidak memberikan kita, berarti ada hikmahnya. Allah tidak memberi apa yang kita butuhkan, berarti ada hikmahnya buat kita. Allah tidak memberikan saya harta yang banyak untuk ya yang saya minta, misalnya untuk beli rumah. Jangan-jangan Allah tidak memberikan harta karena mungkin karena saya kalau diberikan harta yang banyak saya akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini bisa memahami hal itu, maka aman hatinya, legowo. Tapi kalau seandainya orang itu tidak memahami, maka dia akan kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya rasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita hindari. Ya, biasanya orang awam demikian, masih ada rasa kecewa tatkala minta kepada Allah, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hilangkan itu semuanya, karena semuanya ada hikmah di balik itu, semuanya ada kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik untuk hambanya. Semua yang Allah berikan ini kepada kita adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ulama-ulama kita dulu mengajarkan kepada kita, usahakan tiap hari kita bisa melakukan sholat istikharah. Kapan waktunya? Tatkala kita sholat duha. Setelah duha kita istikharah. Untuk apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang terjadi kepada kita pada hari tersebut, ya baik itu Allah memberikan rezeki, baik itu Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita istikharah, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya ulama mengatakan, ya kita dianjurkan oleh beliau-beliau ini agar melakukan sholat istikharah setiap hari, khususnya ya waktu sholat duha. Sebelum kita berangkat kantor setengah 8 misalnya, jam 7 udah masuk duha, sholat duha kemudian sholat istikharah sekalian. Agar apa yang kita dapatkan berarti sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Nah itu yang yang perlu kita amalkan. Jadi istikharah setiap waktu setelah sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Pas ini syukurnya. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubatan zilli kulli hawba wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد التش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا قال بما لم تنار بعلم الذي
ينفعنا وبقينا وبقينا وبربتنا في ديننا ما الكتر أن تغلق ربي وإكنا وفيكم ما ترضى في الكرمة ورسول كل حال دائم وخلات في على من أقضى بالخير ونفق كل شيء ربنا سلنا كل شيء ونقل برضا من كل يوم وقنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلمنا من ربك بير واستر عندكم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعنا الوفاء بكتاب في النشيش وعلى الآل الكرام الشرفة ولا صحبه وصحبه الضرار اللهم اهدنا من هداك واجعلنا ممن نسأله في رضاك ولا تولد ولي سواك ولا تجعلنا من خلاف أمرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.